pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam ayat yang lain, yang artinya Dia tiadalah kami mengutus kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya seperti yang dijelaskan tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Itu laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mengajak umat muslim memaknai Maulid Nabi sebagai suatu perintah dan kewajiban untuk menaati perintah Allah. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 25 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mengajak umat muslim memaknai Maulid Nabi sebagai suatu perintah dan kewajiban untuk menaati perintah Allah. Memperingati Hari Maulid Nabi, seluruh umat muslim khususnya di Kota Palembang diajak untuk dapat menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuannya. Hal tersebut diungkapkan penyuluh agama Kantor Agama Kota Palembang, Haji Asep Saifuddin. Menurutnya, perjalanan Nabi Muhammad menjadi salah satu contoh bahwasanya umat muslim dapat menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan agama Islam atau di dalam Al-Quran dan menjauhi semua larangan yang telah ditentukan. Sesuai dengan apa yang disyariatkan, Dia sukai dan yang Dia ridhai, serta lebih memilih taat kepada Allah daripada tunduk kepada syaitan dan hawa nafsu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam ayat yang lain, yang artinya Dia tiadalah kami mengutus kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya seperti yang dijelaskan tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang terjemahannya sebagai berikut. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah memberitahukan bahwa Dia menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi alam semesta, yaitu Dia mengutusnya sebagai rahmat untuk mereka semua. Maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, maka dia berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menolak dan mengingkarinya, maka dia merugi di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 29. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dan Haji Asep Saifuddin juga mengharapkan agar seluruh masyarakat umat muslim khususnya dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, pendengar, untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, MTK TPA Al-Mubarak Unit 222 Kecamatan Kemuning, Palembang mengadakan sejumlah kegiatan perlombaan, yakni lomba mewarnai, lomba azan, dan lomba hafalan surat-surat pendek. Kepala Sekolah TK TPA Al-Mubarak Unit 222, Dewi, mengatakan kegiatan ini telah dilakukan beberapa hari lalu di Masjid Jami Karya Bakti Palembang. Namun siswa-siswa juga dapat mengikuti kegiatan serupa tingkat BKPRMI Kota Palembang yang akan digelar akhir Agustus mendatang.
Menurut Dewi, melalui kegiatan lomba ini, siswa-siswa TK TP Al-Mubarak dapat mengasah ilmu yang dimiliki sehingga tidak hanya sekedar memperingati Maulid Nabi. Dewi juga menyampaikan dengan berbagai lomba yang diikuti, mengajak siswa mengenal dan meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW. Dewi juga menyampaikan, siswa tidak hanya berlomba, mereka juga akan tampil dalam peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Palembang dengan bersolawat pada 30 Agustus mendatang. Sebenarnya bukannya menjaga karakter setidaknya sifatnya baik ya. Ini kan tambah lagi kan dia kan untuk memperingati hari lahir Nabi kan. Setidaknya kita bisa mencontoh ya perilaku Nabinya, sunnah-sunnahnya kayak gitu nah. Itu sih sebenarnya yang diiniin tuh untuk anak-anaknya, dan juga biar anak-anak tuh tahu Nabi kita tuh kayak mana, sejarah yang diberikannya tuh apa sih kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai kita tuh tenggelam oleh teknologi sekarang ini sampai kita lupa ajaran-ajaran Nabi yang memang sebenarnya yang harus kita perbuat dan kita lakukan untuk kehidupan ini. Yo, anggaplah gitulah. Kemarin kan kita pas tanggal 22-23 dan nyambung itu kegiatan pas tanggal 29 malam sih kayaknya di masjid kita ada kegiatan maulidan juga kan. Maulidan juga. Nyambungnya ke situ. Kayaknya kita ada kegiatan ya pasti ya kursi kemarin tadi kami berbahas masalah nyanyi kayaknya sholawatan Nabi juga sih kayaknya tuh. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Menurut saya, Maulid Nabi bukan cuma sekedar peringatan setiap tahun. Kita bisa belajar dari Rasulullah terutama soal kejujuran, kesabaran, dan cara menghargai orang lain. Di tengah kondisi sekarang, keteladanan itu penting supaya kita tidak mudah terpecah karena perbedaan. Kalau masyarakat bisa menerapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Indonesia semakin damai, rukun, dan bermartabat. Peringatan Maulid Nabi menurut saya menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama. Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk saling membantu, menyayangi, dan tidak membeda-bedakan orang. Jadi jangan sampai Maulid hanya sebatas acara dan seremonial saja. Kita harus buktikan melalui tindakan sederhana seperti membantu tetangga, berbagi kepada yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan di lingkungan. Pendapat saya, semangat Maulid Nabi bisa menjadi pengingat untuk menjaga persatuan. Rasulullah mengajarkan kita untuk saling menghormati, membantu sesama, dan tidak membesar perbedaan. Apalagi sekarang informasi cepat sekali menyebar. Kita harus lebih bijak dalam bersikap dan berbicara. Semoga dengan memperbanyak sholawat dan meneladani Rasulullah, masyarakat Indonesia semakin kompak dan kehidupan kita lebih damai. Pendengar, untuk mengetahui peran dan makna Hari Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Muslim, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Basyah, Kiai Kuntum Hairubasa. Saat ini saya sedang bersama dengan Kuntum Hairubasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih makna dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam di zaman sekarang saat ini, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada RRI Radio Republik Indonesia Sumatera Selatan, Palembang. Ya. Pertama, saya mengucapkan selamat ya kepada kita semua, pada seluruh umat Islam yang insya Allah dalam beberapa hari lagi, tepatnya di 12 Rabiul Awal, kita akan merayakan ya Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun kita di era kekinian, tentu sejarah tentang Nabi Muhammad SAW tadi terus ya, karena kehadiran beliau sebagai Nabi untuk seluruh alam itu
tidak ada batasan waktu, baik dari zaman dulu, zaman sekarang yang serba modern ya, sehingga hari kiamat nanti. Nah, kita sebagai umat Islam dimanapun berada, tentu nilai-nilai tentang kenabian ini sebagai junjungan kita itu harus kita resapi secara bersama-sama ya, yang menjadi pedoman hidup kita selama ini, baik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak kecilnya, bagaimana perjuangan beliau sejak kecil, beliau sudah yatim, terus baru mau menikmati bersama orang tuanya, ibunya juga meninggal, dan banyak hal lah. Kita semua mengetahui itu, sejarah-sejarah itu. Ini menjadi refleksi kita bersama, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, bagaimana kita meresapi nilai-nilai baik itu kepribadian. Baik Pak Hairul, saat ini kan banyak sekali Pak ya tantangan. Bagaimana sih Pak tantangan yang saat ini sama zaman dulu, apa sih Pak perbedaannya Pak? Ya, tentu ini kalau zaman dulu kita melihat itu kan teknologi belum secanggih zaman sekarang ya. Sekarang ini dari bayi saja akses teknologi itu bisa terserap, baik disengaja maupun tidak sengaja melalui tadi smartphone, televisi dan lain sebagainya, sehingga nilai-nilai akhlak ya, nilai-nilai akhlak, adab yang selama ini betul-betul menjadi pegangan ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu hampir bias. Kita melihat bias, tidak sedikit kejadian orang tua kurang peduli terhadap anaknya, begitupun anaknya mungkin kurang adab etikanya terhadap orang tua. Jadi cenderung ini kita melihat dalam konteks kekinian ya, karena tadi kebablasan teknologi ini, akses hal-hal yang mungkin kurang pas ya, itu sangat mudah sekali, sulit untuk mengontrol itu gitu loh. Nah, berbeda dengan kondisi di zaman dulu, ketika teknologi itu belum seperti sekarang. Nah, itu nilai-nilai itu degradasi dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu tantangan yang sangat besar, saya kira para orang tua itu betul-betul memberikan kontrol ya terhadap anak-anaknya supaya tidak bablas ya dengan kondisi kekinian saat ini. Dan momentum ini bisa menjadi refleksi ya dengan peringatan Maulid Nabi ini dari sejak Nabi lahir sampai saat ini. Terus itu alhamdulillah, khususnya umat Islam Indonesia dalam setiap tahun ya itu selalu merayakan itu, memperingatin itu untuk konteks refleksi secara totalitas kita dalam beragama Islam. Baik Pak Hairul, terakhir Pak, pesan ataupun himbauan Bapak kepada masyarakat di momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini Pak. Ya, saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Basa mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di Indonesia, dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jadikan bersama-sama peringatan Maulid ini untuk memaknai secara mendalam, serta untuk merenungkan ajaran-ajaran Islam. Terus mari kita memperkuat iman kita, dan juga tentunya meneladani akhlak mulianya Rasulullah SAW, sehingga kita ini sebagai manusia penerus zaman, sehingga anak-anak cucu kita itu bisa selamat di dunia dan akhirat. Karena kita semua ini kalau di dunia ini kan hidup hanya sementara saja ya, dan yang lebih lengkapnya itu di alam akhirat. Oleh karena itu sekali lagi melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai refleksi kita terhadap diri kita
kita, terhadap keluarga kita, terhadap muamalah kita, terhadap keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Khususnya dalam berbangsa dan bernegara, kita jangan sampai saling mengganggu hak orang lain, saling melukai hati orang lain. Jadi kita saatnya bersatu. Baik, Pak. Khususnya dalam peringatan di momentum Maulid Nabi ini. Baik, Pak Kuntum, terima kasih atas edukasi dan juga informasi kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Kuntum, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irfan dan para rekan-rekan RRI Sumatera Selatan dan para pemirsa yang ada di Republik Indonesia. Ya, pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Baisyah, Kuntum Hairul Baisyah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla. Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan. Kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim. Bisa segera dikirim ke sini. Kapal di tanggal 26 atau 28 mendarat. Berangkat dari Jakarta. Ya, kita akan segera kirim, ya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air. Kau butuh berapa? Kalau berapa titik yang kau mau kalau dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak. Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh? 500 cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, 500 segera kirim, ya. Ya, Pak. Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Riana Pridani melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan karhutla dan kabut asap dengan meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan serta memastikan layanan kesehatan dan pasokan air bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Langkah ini dibahas dalam rapat penanggulangan karhutla yang dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla
meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan dioptimalkan, serta data BPBD dan kecamatan disinkronkan. Ia juga meminta posko kesehatan siaga 24 jam untuk menangani masyarakat terdampak ISPA. Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi mulai dari Alang-Alang Lebar, Gandus, Barat 1, dan Kertapati. Makanya saya ingin memastikan optimalisasi posko yang ada di kecamatan. Ternyata tadi masih belum optimal. Datanya juga masih simpang siur, antara data lebih pada bencana dan kecamatan juga tidak valid. Saya minta ini benar-benar clear. Selain itu, guna mengantisipasi kekeringan, Ratu Dewa meminta PDAM menyiagakan armada tangki untuk memasok air ke wilayah terdampak. Dengan dukungan armada Perkimtan dan TNI, Dinas Pertanian juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait untuk mengatasi kekeringan lahan sawah sehingga aktivitas bercocok tanam masyarakat tetap berjalan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palembang bersama Polrestabes Palembang akan menindak truk bertonnase besar yang melanggar aturan jam operasional. Dinas Perhubungan Kota Palembang memperketat pengawasan terhadap truk bertonnase besar yang melanggar aturan jam operasional. Petugas ditempatkan di kawasan kebun sayur dan Parameswara untuk memantau sekaligus menindak kendaraan yang masih melintas di luar waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan, Dishub Palembang berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang. Truk yang kedapatan melanggar aturan akan dikenakan sanksi tilang sebagai upaya memberikan efek jerah sekaligus menjaga ketertiban dan melanggar aturan di dalam kota. Pengawasan juga akan diperkuat melalui rencana pemasangan kamera elektronik traffic law enforcement atau ETLE di sejumlah titik. Kamera tersebut akan ditempatkan antara lain pada jalur yang dilarang dilintasi kendaraan bertonnase besar. PLT Kadishub Kota Palembang, Herianto, menjelaskan pemasangan kamera ETLE juga akan dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, khususnya di lokasi yang menjadi akses masuk kendaraan besar yang dilarang masuk ke wilayah kota. Nantinya kita juga ada dari kementerian, ada ETLE nantinya kita dibuat di tempat-tempat yang tidak boleh kendaraan masuk ke kota. Kita buat ETLE sama Kementerian Perhubungan. Iya betul, jadi kita tempatkan di tempat-tempat yang tempat kendaraan yang tidak boleh masuk ke kota besar, yaitu dari ETLE. Aturan mengenai jam operasional kendaraan bertonnase besar di Kota Palembang mengacu pada Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019. Dishub berharap pengawasan dan penindakan yang diperkuat dapat meningkatkan kepatuhan pengemudi sekaligus menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir dalam Warta Berita pagi ini. Kualitas udara di Kota Pangkalan Balai masuk kategori sangat tidak sehat. Masyarakat diminta membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Kualitas udara di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin masuk kategori sangat tidak sehat. Hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin pada 18 hingga 19 Agustus 2026 menunjukkan konsentrasi PM2,5 mencapai 189,09 mikrogram per meter kubik. Pengukuran dilakukan di halaman kantor DLH Banyuasin, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3 menggunakan metode manual aktif selama 24 jam. Kepala DLH Banyuasin, Zazili Mustafa, mengatakan tingginya konsentrasi partikel halus menjadi perhatian karena salah satu penyebabnya dapat berasal dari meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Sebelum pemantauan di Pangkalan Balai, DLH Banyuasin juga melakukan pengambilan sampel di perumahan Citra Grand City dan PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia, Kecamatan Talang Kelapa. Hasil pemantauan di dua lokasi tersebut masih berada dalam kategori baik. Konsentrasi PM2,5 tercatat 7,39 mikrogram per meter kubik di Citra Grand City dan 14,59 mikrogram per meter kubik di PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia. Di wilayah kecamatan BA3 itu hasil dari pantauan satelit itu berada di nilai
159 aki polusi utama polutan utama PM 2,5 tidak sehat ya wajarlah kemarin kan terjadi kebakaran baru titik. Kepala UPT Laboratorium DLH Banyuasin Abdul Qadir menjelaskan kondisi di Kota Pangkalan Balai berbeda dengan dua lokasi sebelumnya. Tingginya partikel halus di udara dapat dipengaruhi kebakaran lahan, aktivitas kendaraan maupun sumber emisi lainnya. Sementara itu, data sekunder dari situs IQR pada 24 Agustus menunjukkan konsentrasi PM 2,5 di Pangkalan Balai sebesar 67,7 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut masuk kategori ISPU tidak sehat. Untuk itu, masyarakat, terutama kelompok yang sensitif terhadap polusi udara, diimbau mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Kondisi tersebut juga menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan bersama terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Kalau misalnya tuh level itu masih sedang, ya cukup bermasker gitu kan, anak-anak sekolah belum perlu dilibur ke. Nah, tapi kalau misalnya memang pekatnya, kemudian ISPU sudah tinggi ininya, ya mau tak mau anak-anak sekolah itu harus dilibur ke. Saat ini, DLH Banyuasin masih melakukan pemantauan menggunakan metode manual aktif selama 24 jam. Hasil pengukuran lanjutan akan diperoleh dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui perkembangan kualitas udara secara lebih akurat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mengajak umat muslim memaknai Maulid Nabi sebagai suatu perintah dan kewajiban untuk menaati perintah Allah. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.